Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih. Saya juga alhamdulillah sehat. Meskipun kita hari ini cuaca sudah berbeda ini. Mulai mendung ya Pak. Mulai mendung. Gini Bu, kebetulan saya ditugaskan oleh Pak Kepala pada kegiatan supervisi klinis, supervisi di kelas, ya. Dan secara kebetulan supervisornya saya itu adalah atau saya akan mempersupervisi Ibu nanti di kelas. Di kegiatan supervisi ini barangkali kita kan ada 3 tahapan nih, ada pra, ada pelaksanaan dan pasca. Ya. Di pra mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol dulu nih untuk nanti sebelum pelaksanaan, termasuk juga saya pengen tahu bagaimana persiapan Ibu pada saat nanti kelas. Buku-bukunya ada Bu, perangkatnya segala macamnya gitu. Ada, ya. Sudah ada. Ini ya. Perangkat pembelajaran. Ya. Oh ini perangkat. 1 tahun Ibu ya? Iya 1 tahun. Tahun. Wah luar biasa. Sudah masuk di pertemuan yang keberapa atau di materi apa ini Bu? Yang akan nanti dipraktekkan di kelas. Yang akan nanti dipraktekkan di kelas itu materinya perbandingan senilai Pak. Perbandingan senilai. Ini perangkatnya ada yang lain Bu? Ini daftar hadir dan daftar nilai siswa. Daftar hadir, nilai siswa. Kebetulan Ibu ngajar di kelas 7 ya? Kelas 7 ya. Di kelas 7 dan itu mungkin buku-buku sumber ya? Salah satu buku sumber. Terima kasih Bu sudah lengkap ini, luar biasa. Nah untuk nanti di kelas Bu ya, kita pada saat pelaksanaan barangkali Ibu bisa sampaikan juga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai seperti apa gitu. Setelah pembelajaran selesai, tujuan pembelajarannya itu diharapkan siswa dapat memahami masalah yang terkait dengan perbandingan senilai. Perbandingan senilai, ya. Memahami perbandingan senilai. Masalah ya. Iya. Nah dari tujuan itu mungkin kan ada area pengembangan lain yang hendak dicapai nih. Kira-kira seperti apa harapan itu? Area pengembangan yang tidak dicapai itu setelah siswa memahami masalah terkait perbandingan senilai, diharapkan siswa bisa mengaplikasikannya Pak dalam kehidupan sehari-hari ya, tentang perbandingan senilai. Contohnya bisa membandingkan harga seperti itu, banyak sekali Pak manfaatnya. Ya, bagus kalau begitu. Nah ini dalam pembelajarannya otomatis kita harus punya strategi nih ya, agar bisa tercapai tujuan itu. Kira-kira strategi apa yang harus disiapkan? Strateginya pada pembelajaran nanti saya akan menggunakan model pembelajaran discovery learning, di mana model pembelajaran ini berupa metode penemuan gitu ya, sehingga siswa diharapkan untuk menemukan dari hal-hal yang sudah mereka miliki sebelumnya. Jadi siswa akan berpikir bebas, bernalar kritis juga seperti itu. Diharapkan. Terima kasih Bu, luar biasa. Tinggal kita nanti coba di kelas ya. Rencananya kapan ini? Kita sepakat kapan? Rencananya itu hari Sabtu. Sabtu besok Sabtu berarti besok, ya? Sabtu besok di kelas 7C. 7C jam 9.45 itu jam ketiga. Jam ketiga. Oke, kebetulan saya juga kosong di jam itulah. Baik Ibu, mungkin tambahan dari saya tinggal Ibu nanti persiapkan. Barangkali ada yang harus dipersiapkan, apakah itu bahan ataupun lain-lainnya untuk nanti pelaksanaan. Maka ada Ibu ada waktu menentukan. Ada tambahan Bu? Ya insya Allah saya akan berusaha mempersiapkan sebaik mungkin. Terima kasih. Kalau begitu cukup dulu Bu ya, nanti kita ketemu lagi hari Sabtu ya di kelas. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu kembali ya, bisa belajar lagi bersama Ibu di pelajaran matematika.
Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wasi'an. Baik, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa Ibu akan mengecek dulu kehadiran di kelas DJ ya. Baik, Ibu absen dulu. Adli, Hadir. Agir, Agir ada ya. Afrizal, Hadir. Akila, Hadir. Asep Eko, Alfa, Citra, Davina, Dede Mustafa, Desti, Dinda, Dinda Iji, Elva Reva, Fahri, Gina, Gina Izin, Iraiha, Lucy, Mita, mana Mita? Muhammad Duki, Muhammad Arif, Zifana, Muhammad Nazril, Muhammad Nizar, Mutia, Noviardi, mana? Ergin, Putri, Rinda, Rizky Abadi, Rizky Muhammad, Silvan, Sakit, Siti Mutiara, Sri Deva, Tri Anta. Alhamdulillah ya, kita semua yang hadir di sekolah sehat ya. Bagi teman-teman yang sakit, kita doakan ya, mudah-mudahan bisa cepat sembuh dan bisa sekolah kembali ya. Ya. Baik, minggu lalu kita sudah mempelajari materi membandingkan dua besaran. Masih ingat? Ya, rasio ya. Nah, waktu itu kita membandingkan, Ibu memberikan contoh jumlah siswa perempuan terhadap jumlah siswa laki-laki. Kemudian kita bandingkan, kita cari perbandingan ya. Dengan cara bagaimana waktu itu? Kita bagi ya menjadi bentuk yang paling sederhana. Ya, itu sudah ya. Masih ingat semuanya? Ya. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan materi tentang perbandingan senilai. Ya, perbandingan senilai atau proporsi. Ya. Nah, di mana perbandingan senilai ini banyak sekali manfaatnya untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, dengan perbandingan senilai, kita bisa membandingkan jumlah barang yang dibeli, misalnya ya, dengan harga yang harus dibayar. Ya. Kemudian kita juga bisa memperkirakan jumlah bensin yang harus kita keluarkan dengan jarak yang akan kita tempuh. Ya. Nah, itu fungsi-fungsi dari perbandingan senilai. Ya. Dan masih banyak lagi manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian tujuan kita mempelajari perbandingan senilai itu, ini bertuliskan ya. Tujuannya siswa dapat jadi silakan kalian membentuk kelompoknya masing-masing. Silakan dirapikan dulu. Enak kursinya bisa di
perbedaan situasi A dengan situasi B pada poin 5. Coba kalian perhatikan yang lain. Nah, jadi Davina merasa katanya yang situasi A dan situasi B itu hampir sama gitu ya. Nah, di situ gambarnya sama katanya ya. Jadi masih belum bisa membedakan. Ya, baik. Ada yang mau menjawab? Kita bahas sama-sama ya. Nah, coba perhatikan di situ. Di situ kan ada dua buah perbandingan. Yang pertama yang situasi A. Kita lihat itu perbandingan panjang dengan lebarnya, ya. Nah, di situ kita lihat panjangnya berapa? Yang situasi A. Apa? 12 berbanding 6. Kemudian berubah kan gambarnya dari tadinya besar kemudian diperkecil kan? Nah, berapa itu perbandingannya yang berikutnya? 6 berbanding 3. Nah, kita perhatikan di sini. Salah satu syarat suatu keadaan itu merupakan perbandingan senilai jika perbandingannya sama. Jadi kalau perbandingannya sama, berarti itu merupakan perbandingan senilai. Kita coba sederhanakan pecahan ini. Masih ingat menyederhanakan pecahan? Nah, kalian sudah belajar di semester 1 ya, menyederhanakan pecahan dibagi dengan apa? EPB dari 9 dan 10. Coba ini. EPB dari 12 dan 6 berapa? Berapa? 2. Berapa? 6, betul ya. EPB-nya ini adalah 6. Kita bagi keduanya dengan 6. 12 bagi 6 2. 6 bagi 6 1. Sekarang coba ini. EPB dari 6 dan 3. Kita bagi dengan berapa? 3. 6 bagi 3 2. 3 bagi 3 1. Coba kalian perhatikan ini. Sama tidak perbandingannya? Sama ya. Karena perbandingannya sama berarti situasi A ini merupakan proporsi atau merupakan perbandingan senilai. Sekarang kita lihat situasi B. Ya, yang pertama berapa per berapa? 6 per 3. Kemudian yang satunya 9 per 6. Kita bagi seperti tadi. Ini kita bagi berapa? Kita bagi 3 ya. 6 bagi 3 2. 3 bagi 3 1. Yang satunya EPB dari 9 dan 6 3. Betul ya. Kita bagi 3. 3 bagi 3 9 bagi 3 3. 6 bagi 3 2. Coba kalian amati, kalian perhatikan. Sama tidak perbandingannya? Tidak ya. Karena perbandingannya tidak sama, berarti ini bukan merupakan perbandingan bisa dipahami, Davina? Ya, jadi kesimpulannya perbandingan senilai itu jika perbandingannya sama, berarti itu merupakan perbandingan senilai. Ya, dan jika perbandingannya berbeda, itu berarti bukan perbandingan senilai. Baik. Dari hal-hal yang sudah kalian amati tadi, coba dapat kita simpulkan perbandingan senilai itu apa? Coba. Jadi perbandingan senilai itu apa? Perbandingan senilai. Apa perbandingan senilai? Langsung kesimpulannya. Jadi perbandingan senilai itu perbandingan dua
semakin besar. Jadi jika naik lagi, gitu ya. Kemudian jika sebaliknya sekarang, jika nilai suatu besaran turun atau semakin kecil, maka besaran yang lainnya pun akan semakin turun. Atas, jadi kalau naik lagi, kalau turun lagi. Saya, contohnya Rizky Mester combrok, beli combrok ke kantin, ya. Kalau Rizky beli combroknya 2 dengan beli combroknya 10, kira-kira uangnya besar mana? Uang yang harus dikeluarkan besar, lebih 10. Beli 2 itu harganya cuma 1.000 misalnya. Yang tadinya 2 naik nih, dari 2 naik ke 10. Kira-kira harganya turun apa naik? Ya, kondisi seperti ini merupakan kondisi perbandingan nilai. Atas, baik. Sekarang kita akan coba mengerjakan perbandingan senilai dalam suatu soal, ya, soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Silakan disiapkan buku catatannya, disiapkan. Ibu minta setiap kelompok menulis, ya, tidak hanya perwakilan saja. Ya, coba ditulis soalnya. Semuanya menulis. Ibu Dite ya. Ya. Nah, tadi kita punya soal, katanya seseorang membeli combrok, ya. Nah, kita misalkan dulu nih, ya. Kita misalkan di situ berarti ada jumlah combrok dengan harga combrok. Nah, kalau soal cerita kita harus betul-betul memahami maksud dari soal tersebut. Jadi dipakai alur ceritanya, ya. Nah, kita misalkan jumlah combrok, kita misalkan dengan apa? Kita misalkan dengan A. Kemudian harga combrok kita misalkan dengan B, ya. Kita lihat situasi yang pertama dengan situasi yang kedua. Pertama-tama dia membeli berapa combrok? 5 buah combrok. Berarti sini A1 kan? 5 buah combrok. Harganya berapa? Harganya 40.000. Kemudian jika dia membeli berapa combrok? Jika membeli 12 combrok sekarang, berapakah uang yang harus dibayar? Ya, berarti belum diketahui kan? Kita misalkan dengan X, dengan variabel, ya, bebas mau apa saja, ya, dari A sampai Z. Cuma ibu di sini ngambil X, ya. Nah, setelah ini tinggal kita masukkan rumusnya, ya. A1 per B1 sama dengan A2 per B. A1-nya berapa? 5. Masukkan 5 di sini. B1-nya 40.000 sama dengan A2. A2-nya 12 per iya yang ditanyakan. Nah, setelah kita tuliskan yang diketahuinya, cara mengerjakannya tinggal dikali silang, ya. Jadi 5 dikalikan ke X, 12 dikalikan ke 40. 5 kita kalikan dengan X, 12 kita kalikan dengan 40.000. 5 dikali X, 5X. Sekarang ini 12 kali 4. Yo, oke. Berapa? 40. Tambah berapa? 1, 2, 3. 1, 2,
harus dibayar jika ia membeli 12 contoh, maka yang harus dibayarnya berapa? 96.000. Bisa? Jadi manfaatnya besar sekali ya. Jadi kita itu ketika mau berbelanja di kantin bisa menghitung terlebih dahulu dengan menggunakan perbandingan senilai. Ya, tadi sudah mengamati ya. Sekarang kita coba menyelesaikan masalah terkait dengan perbandingan senilai. Ya, silakan ditulis di buku latihannya. Soalnya Ibu dikenakan. Perkalian dan pembagiannya dimanfaatkan lagi ya. Silakan berdiskusi dengan kelompok. Ibu ingin ada perwakilan dari salah satu kelompok ya untuk bisa mempresentasikannya ke depan. Ya, coba. Tadi sudah yang perempuan ya? Oh iya bagus. Sekarang ada kelompok laki-laki ya. Rizky ya? Ya. Silakan Rizky dari kelompok 5. Assalamualaikum. Nama saya Rizky Abadian dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang soal yang diberikan oleh Bu. Oke baik, ini teman kita ya, perwakilan dari kelompok 5 ya. Nanti kalian perhatikan sama tidak dengan hasil kerja kalian ya. Tuh, tanpa buku resimanya. Iya, itu yang dibandingkannya apa? Tensi dan jangkrik.
Ininya kita ibaratkan dengan variabel x. 3/45 sama dengan 24 per x. Dikali silang 3 kali x sama dengan 45 kali 24. 3 kali x sama dengan 3x dan 45 kali 24 sama dengan 1080. X sama dengan 1080 bagi 3 dengan 360. Jadi jarak yang ditempuh dengan 45 liter bensin adalah 360 km. Iya. Teman-teman berikan tepuk tangan buat sekarang coba lihat hasil kalian. Sama tidak dengan hasil dari kelompok 5? Sama, ya. Alhamdulillah kalau sama berarti kalian sudah mulai memahami tentang mengerjakan soal cerita atau masalah yang terkait dengan perbandingan sederhana. Baik, sekarang kita akan mengambil kesimpulan atau akan merefleksikan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, nah, baik. Setelah kita mempelajari perbandingan nilai, kita jadi tahu ya bagaimana cara membandingkan harga dengan barang yang akan kita beli. Kita menjadi tahu bagaimana atau seberapa banyak bensin yang dibutuhkan dengan jarak yang akan kita tempuh. Ya, banyak lagi manfaatnya. Ya, jadi kesimpulannya perbandingan senilai itu apa tadi? Perbandingan dua besaran, di mana jika perbandingan atau besaran itu nilainya semakin besar atau semakin naik, maka besaran yang lain juga akan ikut naik. Jadi itu seperti ini. Ya, bisa dipahami semuanya? Ya, alhamdulillah ya. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Ya, untuk minggu depan, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang perbandingan berbalik nilai. Ya, jadi kalian bisa mempersiapkannya nanti di rumah. Bukunya kalian punya kan? Semua anak baca saja ya. Di rumah kalian bisa membaca terlebih dahulu. Ya, materi ini materi. Ya, baik. Terima kasih anak-anak sudah sangat baik ya dalam pembelajaran ibu kali ini. Ketemu lagi minggu depan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dan terima kasih atas kehadiran Pak Yudi. Secara kebetulan beberapa hari yang lalu kita sudah melaksanakan presentasi di kelas, ya, baik pra pelaksanaan sampai hari ini harus pascanya dari program harus dihadiri mengajar praktik gitu ya. Kalau sedang orang matematika itu pas ini kalau kita memperhatikan Bapak memperhatikan gitu dari awal ya tidak ragu lagi lah gitu Pak ya, tidak ragu lagi apa yang dibicarakan di awal ketika praobservasi sampai dengan pelaksanaan itu memang betul dari tujuan yang diharapkan gitu kan ya, dari metode yang diterapkan ada pengembangan segalanya yang memang betul dilaksanakan di kelas ya. Ya memang tidak menutup kemungkinan ada beberapa catatan yang perlu kita evaluasi gitu ya. Itu mah hal yang lumrah karena setiap pekerjaan apapun pasti kan ada hal yang harus kita perbaiki seperti itu. Tapi tidak bukan berarti itu adalah bukan berarti hal yang sangat apa ya urgen ya sama sekali. Ya akan kembali pada situasi, bukan kembali pada situasi. Contoh permasalahan A sebagai
Cuman masih ada anak yang kayaknya dia belum fokus, kelihatan masih belum fokus gitu. Artinya anak ini belum fokus sehingga ketika diskusi temennya diskusi dianya mah kemana gitu. Nah itu kan dia kan perlu jadi catatan kita kan gitu ya, jadi catatan kita. Nah artinya kita bagaimana membuat anak ini bisa ikut bareng ketika diskusi dan sebagai fokus satu itu. Kaitan penyampaian materi sudah bagus, sudah banyak dipahami. Cuman mungkin waktu itu adalah waktunya tidak terlalu banyak karena waktunya 2 jam pelajaran ya. Artinya ketika presentasi daripada kelompok ini itu kan hanya baru satu kelompok gitu waktu itu, dan itu luar biasa gitu. Luar biasa, hasilnya bagus. Nah satu hal yang menjadi catatan kita bagaimana mencoba anak ini untuk bisa saling menyampaikan pendapat. Nah kita kan mencoba memberikan pembelajaran anak itu untuk bisa berargumen gitu ya. Yang presentasi itu bagus, cuman yang audien yang lainnya masih ada yang mengomentari, belum ada yang mengomentari kan gitu ya. Memang hal yang wajar karena masih kelas 7 gitu ya. Jangankan kelas 7, kadang-kadang kelas 9 pun kan masih seperti itu. Nah itu kalau Bapak lihat kemarin catatan-catatannya ya maaf ini. Ya makasih Bapak. Ya sama saja. Bapak juga sama kan gitu. Hari ini saya mau disupervisi juga seperti ini kan. Ada ini barangkali ya mungkin ya setelah kemarin disupervisi ya mungkin ya saya juga merasakan ya ada beberapa kendala gitu ya. Juga mungkin ada beberapa kekurangan mungkin dari saya gitu ya dalam menyampaikan materi. Mungkin karena tidak semua anak pemahamannya itu sama gitu ya Pak ya. Maksudnya tingkat pemahamannya itu mungkin ada yang cepat menyerap materi seperti itu, tapi ada beberapa anak juga yang mungkin agak lambat untuk menyerap materi. Kemarin itu sebetulnya saya berharap ketika kerja kelompok itu mereka bisa saling kerjasama ya, jadi yang sudah ngerti bisa membimbing gitu ya, membimbing teman-teman yang lain supaya bisa cepat mengerti. Intinya sih seperti itu kemarin. Tapi yang mungkin tidak berjalan sesuai ya, tidak bisa bertahap. Ya, seperti itu Pak. Jadi rencana tindak lanjut gimana? Mungkin setelah supervisi itu terakhir kan sudah diadakan ulangan harian ya. Mungkin tindak lanjutnya kemarin juga sudah diadakan pengayaan bagi anak-anak yang masih kurang gitu nilainya, diadakan pengayaan kemarin. Ya itu barangkali ya tidak lain ini kan untuk kemajuan kita ya. Kemajuan kita kan yang bagaimana supervisinya adalah program yang harus dilaksanakan di sekolah bagi semua guru kan gitu. Bukan berarti Bu Susi saja gitu. Karena Pak Yudi Bu Susi pasti sini langsung saya supervisi gitu. Jadi kaget. Percobaan. Ya terima kasih Bu Susi, Pak Yudi ya. Itu catatan ketika di lapangan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan untuk pengembangan dan kemajuan sekolah. Ada tambahan Pak? Saya sudah paparkan bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan. Terus apa yang dipaparkan oleh Kak Agus sebagai satu penyambut pegawai itu, khusus sudah siap untuk pegawai yang sudah bisa menerima. Dia yang paling utama karena dalam setiap proses yang kita lakukan adanya keselarasan pemikiran. Kita sudah selaras, proses perbaikannya itu jelas mengarah ke depan. Mungkin dari awal pun Agus, dari awal ketika mulai observasi sebenarnya sudah terbayang kan bagaimana akan terjadi setelah kita proses. Dan itu sesuai tidak dengan apa yang dipikirkan pada saat sebelum dilaksanakan dan pada saat dilaksanakannya terbayang kan? Kan tidak alternatif kita untuk melakukan seperti itu. Nah, ini penting. Saya bikin catatan gini, Bu, kalau dulu kita kan di supervisi itu
apa yang dirasakan dengan proses yang dilakukan oleh Kak Aris? Saya ingin tahu itu aja. Ya, awalnya sih kaget ya Pak ya, kaget karena sebelumnya kan memang seperti itu ya, tidak ada pra gitu jadi langsung gitu. Ya nambah pengalaman Bapak, kemudian jadi lebih ada persiapan Iya. mungkin ya kalau Iya. ada di pra. Jadi mau memilih yang mana nih? Nanti itu pengembangan kan? Iya betul. Mau yang seperti ini, ada pra dulu, ada observasi dan ada pasca, atau mau langsung seperti biasanya kita langsung terjun? Lebih baik ada pra dulu. Sip. Berhasil posting jalan lah ya. Yang harus seperti itu gitu ya. Bapak sih enggak. Terus Pak Yudi, ya, itu Bu Susi ya. Memang di kita di sini sudah berjalan seperti itu. Ada pra, ada pelaksanaan, ada ya. Seperti halnya saya juga oleh Pak Barna, gitu kan. Ada sebelumnya ada pra pelaksanaan. Pasca juga sama. Nah, cuma kita dengan rentang waktu yang tidak terlalu jauh. Karena diskusikan hanya Kamis, Sabtu kan di sini gitu. Pra-nya kita Kamis, laksananya Sabtu, kan jauh lagi gitu ya. Barangkali itu. Terima kasih banyak. Pak Yudi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.